Pemirsa, kenaikan harga energi seringkali menjadi cerminan dilema antara menjaga kesehatan anggaran negara dan juga melindungi daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, kenaikan harga Pertamax memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Herman Hairun. Kita masih akan coba dengan Kang Herman Hairun, anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat. Kita akan masih menunggu telepon dari Kang Herman ini diangkat oleh beliau. Dan kita akan sudah tergabung juga dengan Haris Torino, anggota Komisi 11 DPR fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore, Pak Haris, apa kabar Anda? Alhamdulillah, selamat sore. Alhamdulillah sehat ya. Kita masih menunggu nih Kang Herman. Dari kemarin saya coba kontak langsung, janjinya hari ini kita berdialog, tapi belum tahu nih, nggak jelas. Sampai detik ini masih belum ada respon lagi. Sebelum memulai dialog ini, sembari menunggu Kang Herman jika bergabung, Pak Haris, saya akan putarkan dulu grafis, ada dua ya. Grafis yang harus saya putarkan karena kita harus berimbang, demi azas keberimbangan kita harus tampilkan statement dari Pertamina. Dalam grafis berikut ini saya akan sebutkan statement yang sudah dijelaskan ke media oleh Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menyebut nih Pak Haris, intinya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi diputuskan setelah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala. Kemudian statement berikutnya kita akan tampilkan di grafis kedua, ada dari rekan Anda nih di PDI Perjuangan. Pak Haris, Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi PDIP Komisi 6 DPR Mufti Anam yang menyebut kenaikan harga BBM meskipun non-subsidi tetap berdampak pada masyarakat luas dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang terkesan sembunyi-sembunyi dan minim komunikasi, dan meminta keterbukaan dari Pertamina. Ini standing point dari rekan Anda, Pak Haris. Pak Haris, langsung saja sikap PDIP sejauh ini, standing point-nya seperti apa dengan kenaikan harga BBM non-subsidi meskipun hanya berdampak kepada kelas menengah saja biaya hidupnya? Ya, jadi kita perlu menyimak apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah akan jaminan bahwa untuk tahun 2026 BBM bersubsidi yaitu biosolar dan pertalite tidak akan dinaikkan harganya sejauh harga ICP dunia itu masih pada kisaran maksimal $100. Ini jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Sejak awal banyak orang mempertanyakan bahwa apakah pemerintah akan adjustment harga BBM. Nah, jaminan ini diberikan, tetapi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah memang tidak memberikan jaminan BBM yang non-subsidi. Kita tahu yang Pertamina Dex sudah naik di atas 20.000 dan kali ini akan adjustment terhadap Pertamax dan Pertamax Green. Ya, ini yang PDIP keras menolak atau bagaimana standing position-nya? Bagaimana sejauh ini, Pak Haris? Harus itu dengan tepat ya, karena kenaikan harga BBM ini walaupun memang ini adalah BBM non-subsidi, tapi tentu dirasakan oleh masyarakat. Ya, dan kalau perhitungan maka yang akan terjadi adalah migrasi yang dari pemakai Pertamax mereka akan geser menjadi pemakai Pertalite, sehingga akibatnya adalah BBM Pertalite yang subsidi ini yang angkanya 30 juta kiloliter nanti akan jumlahnya membengkak dan over kuota. Akibatnya tentu pemerintah harus memberikan juga tambahan subsidi untuk BBM yang Pertalite. Ya. Dan kalau memang saya Gus Mufti Anam mengatakan bahwa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memang kalau Pertamina Patraniaga adalah mitranya dari Komisi 6, sehingga ini memang Gus Mufti yang memang lebih pas untuk memberikan komentar mengenai hal ini. Ya, meskipun Gus Mufti yang berkenan untuk berkomentar, tapi setidaknya sikap PDIP harus jelas di parlemen. Pak Haris, bagaimana kemudian langkah konkret yang Anda tawarkan ke rakyat ini dengan keberatan harga BBM Pertamax dinaikkan? Ya, jadi memang seperti yang katakan tadi, dampaknya harus dengan tepat ya.
karena ini akan membebani seperti tadi di narasi awal, membebani lapisan masyarakat yang kelas menengah. Yang kelas A ini memang masih bisa menggunakan Pertalite yang merupakan BBM subsidi dengan menggunakan yang barcode yang sudah disediakan oleh Pertamina. Kalau ini tidak dihitung dengan tepat, maka tentu akan menimbulkan kenaikan harga pada produk yang memang terjadi di masyarakat. Dan ini tentu akan lebih berbahaya. Tapi juga perlu disadari bahwa pemakaian Pertamax itu tidak sebesar pemakai Pertalite. Nah, kalau kira 30 juta kiloliter per tahun, Pertamax itu besarannya hanya sekitar 10 juta kiloliter per tahun. Ini Pertamax maupun turbo. Baik, tadi mungkin Anda juga sempat menyimak ya paket berita yang kami putarkan, ada statement dari pengamat ekonomi energi ekonom Universitas Padjadjaran Yayat Satyakti yang menyebut nih Pak Aris, kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang nafas fiskal sekitar 39 triliun rupiah per tahunnya. Ini kabar baik tentunya. Ya memang kita tahu bahwa kondisi fiskal Indonesia sekarang cekak ya. Kondisi sangat mepet dan kita kan menghitung APBN 2026 ini kan berdasarkan acuan bahwa harga itu dunia di level 70. Sementara harga minyak dunia saat ini sudah di kisaran sekitar $100 per barel. Dan setiap $1 per barel akan membawa dampak kepada fiskal sebesar 8 triliun rupiah. Sehingga kalau semuanya memang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah harus mampu untuk menyediakan tambahan pendapatan besar 200 triliun di APBN 2026 ini. Yang menjadi pertanyaan, duitnya ini duitnya dari mana? Baik, di tengah kondisi geopolitik saat ini, indeks ekonomi, kalaupun Ibu Mega katakanlah ya menjadi presiden saat ini, apakah langkah menaikkan harga BBM diambil dengan kondisi saat ini? Andai-andai yang susah untuk dijawab. Tapi harus dijawab dong Pak Aris. Ya, jadi ini saja sebenarnya ya. Kita harus melihat bahwa apakah Pertamina memang sudah melakukan secara cermat dan ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik ya. Apa konsekuensinya kalau katakan non subsidi tidak dilakukan kenaikan dan apa konsekuensinya kalau BBM subsidi harus dinaikkan. Komunikasi Indonesia adalah komunikasinya ini jelek seperti dikatakan Gus Mufti, ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau komunikasi dengan baik maka tentu mudah masyarakat untuk mempersiapkan diri karena memang di kalangan menengah ya yang selama ini tersentuh oleh subsidi maka dampak ini akan terasa karena besarannya cukup besar ya Rp4.000 per liter ini cukup besar. Ya, analisa lainnya timbul juga kemudian saya bacakan ya, kenapa BBM naik ini buat non subsidi begitu ya, karena sebagian besar kita impor dan beli impor ini pakai dolar begitu ya. Untuk impor tersebut dengan dolar naik, beban subsidi naik, dan dengan sendirinya APBN bakal jebol kalau BBM tidak naik. Sepakat dengan hal ini, Pak Aris? Dan memang seperti saya katakan tadi, butuh tambahan. Tambahan ya? Maka butuh tambahan itu sekitar 104 triliun rupiah. Apa rata harga ICP di harga $1 per barel. Nah, apakah mampu menanggung 204 triliun rupiah ini ya di APBN 2026 ini, apalagi kita total penerimaan di 2025 ini adalah mengalami penurunan dibandingkan 2024 dan tahun ini kan naik lagi sebesar 440 triliun rupiah. Kalau 440 ditambah dengan 200 menjadi 640 triliun, ini saya di tengah kondisi yang saat ini ketidakpastian, kemudian kita tahu bahwa investasi orang masih ragu untuk melakukan investasi secara besar-besaran dan masif, maka jumlah 40 triliun ini akan didapatkan dari mana? Baik. Wakil Ketua DPR Dasko tadi juga menyebut ya, mengimbau masyarakat untuk segera melepas dolar atau menjual dolar ya. Dia mengaku juga mendapat informasi di Paris pekan depan
akan ada strategi yang akan dikeluarkan untuk menguatkan rupiah. Seberapa optimis Anda dengan statement ini, Pak Aris? Problemnya memang kalau awalnya problemnya hanya di masalah fiskal saja yang cekak ya. Oke. Fiskal defisit dan kita tahu 4 bulan pertama ini sudah 164 triliun. Ya, kalau kita lihat pengalaman 2025, 4 bulan pertama masih surplus sebesar 4 triliun dan itu pun berakhir dengan 2,92 triliun. Ya, nah sekarang sudah 4 bulan saja sudah defisit, nanti akan berakhir di berapa? Ini yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Nah, kemudian ada kebijakan yang diambil yang juga kan publik bertanya-tanya ya, sehingga sekarang bergeser dari masalah yang tadinya hanya fiskal saja menjadi ketidakpercayaan. Karena pemerintah memang harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan ini baik kepada masyarakat di Indonesia maupun kepada dunia internasional. Tanpa itu dolar tidak mengalami pelemahan, rupiah selalu akan tetap mengalami pelemahan. Ya, kalau dari PDIP melihatnya bagaimana migrasi masyarakat menggunakan tadinya Pertamax ke Pertalite tentu meningkatkan beban subsidi energi berikutnya, Pak Aris. Ya pasti. Itu kan juga harus. Ya tadi Kompas juga melakukan analisa bahwa saat akan migrasi Pertalite, sehingga sebetulnya kan bisa dihitung berapa besar tambahan subsidi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjamin persediaan Pertalite yang harus diwaspadai juga. Jangan sampai Pertamax-nya dinaikkan, Pertalite-nya kosong. Kalau ini bisa bahaya ini. Baik. Terakhir nih saya pastikan PDIP akan ikut dengan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi di jalan. Ini dalam waktu dekat, ada agenda besok hari juga dengan kita terima ada dari BEM UI. Apakah PDIP bersama rakyat, bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan indeks ekonomi di tanah air? Terakhir, saya pastikan ke Anda. Pak Aris. Ya memang selama ini kan PDIP satu PDI Perjuangan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Kita menjadi partai penyeimbang yang gerak bersama dengan rakyat. Tetapi tentu tidak elok kalau saya kemudian ikut turun demonstrasi jalanan kan. Baik, tapi apakah ada upaya itu untuk bersama-sama dengan mahasiswa dan teman-teman lain di lapangan untuk menyampaikan aspirasinya? Ya, kita akan menerima dari masyarakat, dari teman-teman. Ini perlu ya, masukan dari ini perlu sekali supaya kemudian bisa kita perjuangkan, bisa kita kaji. Saya yakin ya mahasiswa pun keinginannya adalah bahwa keadaan ekonomi Indonesia membaik, kondisinya baik ya, rupiah lebih stabil, harga sahamnya juga menjadi lebih terkendali dan tentu lapisan masyarakat yang paling bawah tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, semoga jika ada aspirasi yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, kita harapkan tertib dan juga kondusif, begitu ya pesan yang kita sampaikan ke teman-teman di lapangan. Terima kasih untuk waktunya. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi dari Kang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR Komisi Energi dari fraksi Demokrat. Kita akhiri dialog ini. Terima kasih untuk waktu Anda. Pak Haris Turino, anggota Komisi 11 DPR fraksi PDIP. Sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.